Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Bagaimana kabar kita di tempat kita masing-masing? Saya berharap situasi kita dalam situasi yang aman, damai, dan penuh sukacita. Kalau kami pada saat ini ketika saya merekam video ini, situasi angin begitu kencang, suasana dingin, padahal daerah tempat kita berada ini, daerah Bitung, Sulawesi Utara ini termasuk daerah yang begitu panas, tetapi karena situasi angin begitu kencang, hujan juga, jadi begitu dingin. Tetapi saya mau katakan kepada kita, sama seperti burung yang bisa bernyanyi di tengah hujan badai, tapi dia bisa juga berbunyi, bersiul-siul. Demikian jugalah hendaknya kita orang percaya. Di tengah situasi apapun kita harus bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-66 ayat yang ke-10. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Mazmur 66 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sebab engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, F.B. Meyer pernah berkata, tujuan dari hidup manusia itu adalah menjadi, bukan untuk melakukan. Kita, setiap manusia pasti punya keinginan menjadi sesuatu. Menjadi orang yang berhasil, menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi olahragawan, menjadi karateka, atau menjadi pengacara, menjadi pemborong, atau apapun itu namanya. Tapi semuanya itu adalah menjadi. Dan untuk menjadi, kita harus berproses. Segala sesuatu harus diproses. Kalau firman Tuhan hari ini, itu pemurnian, dimurnikan namanya. Ketika kita mau menjadi presiden atau menjadi orang yang berhasil, menjadi pengacara, kita harus betul-betul mempersiapkan, melakukan sesuatu bagaimana supaya kita boleh mencapai apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita, yaitu menjadi. Dan dalam proses menjadi itu, kita sering mengalami pergumulan, kita sering mengalami masalah. Kadang-kadang kita sakit hati, kita kecewa, kita kesal, kita boleh marah, dan sebagainya. Sama seperti seorang yang mau menjadi karateka atau belajar kungfu atau menjadi Shaolin, ya, dia harus melatih dirinya. Kalau kita lihat proses menjadi Shaolin itu, coba lihat di TV, di YouTube juga sudah banyak. Dari sejak kecil, ya, mereka sebenarnya tidak menginginkan latihan yang seperti itu. Tapi rasanya kalau kita melihat ada orang yang tendangannya tinggi sekali begitu, ya, sampai kakinya bisa di atas kepalanya begitu, ya, itu indah sekali. Tetapi untuk melatih, untuk menjadi bisa seperti itu tidak gampang. Dia mengalami proses yang sangat berat. Ketika dia harus merenggangkan kakinya, dia melatih itu terus-menerus sampai dia menangis, sampai dia hampir putus asa. Ketika dia melatih otot-otot tangannya, dia angkat beban, atau angkat air, tangannya terentang atau bagaimana, ya kan, sambil berdiri di atas sebuah kayu, menjaga keseimbangan, itu begitu berat sekali. Itu begitu menyiksa sekali. Bahkan mereka menderita untuk itu. Tetapi
Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam proses pelatihan itulah mereka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau saya katakan tadi sama seperti Shaolin yang belajar kungfu tadi, kalau dia benar-benar melatih itu bahkan sampai dia menderita untuk latihan itu, maka dia akan mendapat hasil yang maksimal. Ototnya bisa kuat, tendangannya bisa luar biasa hebatnya, berputar-putar, ya begitu hebat. Itulah kalau orang yang mau menjadi. Demikian juga dengan orang Kristen. Iman percaya kita juga demikian. Kalau kita mau iman kita teguh, iman kita kuat, kita boleh memperoleh sorga, maka proses pelatihan iman kita itu juga harus benar-benar mengalami banyak-banyak latihan. Iman itu berproses. Orang tidak akan mungkin langsung bisa percaya 100% murni dengan imannya tentang Yesus Kristus tanpa ada proses-proses dalam pelatihan imannya. Maka ujian-ujian iman itu. Jadi orang yang mau mengalami iman yang kuat sehingga dia mampu untuk sampai menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan sendiri, itu butuh proses. Yesus sendiri memproses kita, memurnikan kita. Dan dalam proses pemurnian itulah kadangkala kita menangis, kita kecewa, kita marah, kita kesal, bahkan ada yang surut dari imannya sendiri. Jadi saudara-saudara, jangan kecewa kalau kita ada yang mengalami pergumulan yang berat. Kalau kita sedang kecewa juga dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itulah prosesnya. Kalau engkau sedang mengalami pergumulan yang hebat dalam imanmu, kadangkala engkau sudah malaslah kalau seperti ini. Gak usah kecewa. Biar saja seperti itu. Tapi terus mengikuti proses itu sendiri. Ya, kadangkala kita mau putus asa, itu biasa. Dan ingat saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita dalam surat Korintus itu bahwa pencobaan-pencobaan itu yang diberikan kepada kita itu hanya pencobaan-pencobaan biasa-biasa saja. Sebab Tuhan yang memberikan pencobaan itu adalah setia, dan ketika kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi pencobaan-pencobaan itu masih biasa. Kita masih mampu untuk menghadapinya. Oleh karena itu jangan merasa bahwa ya Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi. Ingat, kita akan mampu. Dalam proses seperti itu memang biasa kita akan mengalami perasaan ketidakmampuan atau perasaan ketakutan, keraguan-raguan, bahkan kecewa. Tapi itulah proses, pegang terus, lakukan terus, jangan menyerah. Maka nantinya kita akan mengerti, oh ternyata ya, itu yang dikatakan oleh Yesus. Mungkin engkau tidak mengerti saat ini, tetapi engkau akan mengerti kemudian. Oleh karena itu saudara-saudara, iman kita berproses. Sama seperti dikatakan di sini firman Tuhan, sebab engkau telah menguji kami ya Allah. Jadi pemazmur ini bagian daripada nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Kalau kita lihat untuk memimpin biduan nyanyian mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang benar, yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Jadi saudara-saudara, ini bagian daripada nyanyian sorak-sorai puji-pujian mereka. Tetapi dulunya mereka juga mengalami pergumulan ketika menghadapi banyak persoalan. Sampai satu ketika ini menjadi satu kesaksian bagi pemazmur bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha dahsyat. Mari lihat di sini ada begitu banyak sekali perkataan dahsyat di sini. Artinya Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita, meneguhkan kita, menguatkan kita. Oleh karena itu jangan pernah surut, jangan pernah menyerah. Nanti pada akhirnya ketika kita sudah menjadi,
kita akan melihat begitu luar biasanya Tuhan. Pegang terus iman percaya kita, tetap teguh, lakukan terus mempercayai Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami boleh dengarkan. Biarlah kami diproses terus, sehingga kami akan menjadi orang yang kuat. Iman kami menjadi kuat. Otot-otot iman kami juga semakin terbentuk, sehingga kami tidak mudah-mudah ragu, tidak mudah-mudah kecewa, putus asa, apalagi sampai meninggalkan Engkau. Berikan Roh Kudus-Mu, roh kebenaran itu kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah semangat, jangan pernah menyerah. Hidup kita kalau kita mengalami banyak pergumulan, engkau lagi sedang diproses oleh Tuhan. Tetaplah setia, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Senin. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Besok mari, bagi kita yang bisa ke gereja, yang tidak live streaming, ya datanglah ke gereja, kita bersekutu. Tapi bagi orang-orang daerah-daerah yang harus live streaming, mari ikuti live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu. Salam.